Bapak pun kembali ke rumah sakit dengan perasaan marah dan kecewa, dan sesampainya di rumah sakit, beliau telah melihat seluruh tubuh anaknya ditutupi oleh kain, alias Herlina sudah meninggal dunia. Setelah pemakaman selesai, Bapak tidak memberitahu pihak pondok bahwa anaknya telah meninggal. Kenapa? Karena Bapak mempunyai rencana balas dendam kepada pihak pondok. Karena walaupun Bapak udah minta maaf, Bapak ngerasa anaknya itu anak baik-baik. Jadi, kenapa pihak pondok berlaku semena-mena kepada anaknya? Bapak pergi ke dukun dan meminta agar arwah anaknya dibangkitkan kembali. Lalu sang dukun menyanggupi dengan syarat bahwa setiap malam Jumat Kliwon, hantu tersebut harus diberi minum darah. Herlina berhasil kembali lagi ke pondok, dan ketika Herlina kembali ke pondok, ada kejadian aneh yang terjadi di pesantren. Pada malam Jumat Kliwon terdapat satu santriawati tergeletak di atas lantai dan di lehernya terdapat bekas gigitan, tetapi tidak ada darah setetes pun. Selain itu, banyak santriawati yang kehilangan barangnya. Pihak pondok meningkatkan keamanan di pondok, jadi mereka nggak ada yang tahu kalau ini tuh ulah hantu, bukan ulah manusia. Setelah keamanan ditingkatkan kembali, tetap memakan korban jiwa, dan sekarang yang meninggal itu adalah Pak Ustadz yang mempunyai cincin akik tersebut. Kepala pesantren akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penghuni pesantren di aula, dan ketika Herlina datang, semuanya tercengang karena di bibirnya dan di kerudungnya terdapat percikan darah. Seluruh orang di aula heboh dan teriak, dan ketika itu juga Herlina berubah menjadi wujud aslinya, yaitu perempuan berbaju merah, memiliki taring dan mengeluarkan suara yang menyeramkan. Semuanya sibuk melindungi diri. Lalu ada seorang pemuda sekitar 20 tahun memakai baju muslim yang lengkap dan membawa tasbih mengumandangkan doa-doa, dan hantu tersebut itu pun menatap marah ke lelaki tersebut. Dan setelah doanya selesai, tasbih tersebut diputuskan dan dilemparkan kepada hantu tersebut. Suara tawa yang menyeramkan berubah menjadi suara rintihan yang kesakitan, dan hantu itu pun terbakar mengitari aula tersebut lalu menghilang. Jadi emang cerita hantu Herlina ini udah banyak versinya. Nah, kalau ada yang kurang dari cerita aku, boleh kalian tambahin di kolom komentar.